kembali lagi bersama saya Bigi di Jazz Channel. Lo belum jazz kalau belum nonton Jazz Channel. Oke brother, dalam video kali ini kita akan membahas tentang trik dan tip masuk perguruan tinggi. Ini kita sudah ada narasumber, yaitu Lucito Chandra Permadi, SPD MPD. Halo Mas Luki, gimana kabarnya? Sehat? Alhamdulillah sehat. Ya Mas Luki, di sini kita akan nge-share bagaimana cara tips dan trik masuk perguruan tinggi biar lolos. Oke Mas Luki, untuk historis Anda ini seperti apa? Bisa dijelaskan? Begini, jadi pertama alhamdulillah saya sekarang sudah lulus S2 di perguruan tinggi negeri di Malang. Ya, untuk saya dulu awalnya adalah sekolah menengah kejuruan Di Malang. di Kediri. Oh, Ya, di Kediri. Setelah itu alhamdulillahnya saya diterima di perguruan tinggi negeri di Malang. Itu dengan jalur prestasi. Jadi mohon maaf saya dulu tesnya dengan luar biasa Mas Luki ini. karena saya masuk memakai raport nilai, karena ya alhamdulillah saya di semester 5 kelas 3 awal saya mendapatkan peringkat 1. Dan setelah lulus S1 saya mengambil jurusan pendidikan teknik mesin. Setelah itu saya melanjutkan lagi ke perguruan tinggi negeri ya di Malang lagi. Itu untuk mengambil program pasca sarjana, yaitu jurusannya pendidikan kejuruan, konsentrasinya pendidikan teknik mesin. Dan alhamdulillah sudah lulus. Alhamdulillah. Nanti Mas Luki ini dia banyak cerita nanti kita kupas kembali bagaimana trik dan tip bisa melanjutkan ke pasca sarjana. Ya. Itu menurut Mas Luki sendiri tip dan triknya itu seperti apa, bisa dijelaskan untuk tip dan triknya Mas Luki? Oh ya. Tips yang pertama adalah pasti berdoa. Berdoa. Ya, karena itu secara spiritual untuk menenangkan kita. Ya. Benar. Untuk yang selanjutnya adalah mungkin triknya kita harus belajar yang giat dan tekun, apalagi sekarang tesnya semakin sulit. Nah, untuk yang ketiga, jika kita menginginkan jurusan tersebut, maka kita harus mengukur kemampuan kita itu mampu atau tidak untuk tes di situ. Karena tanpa disadari, tanpa banyak yang orang tidak ketahui bahwa jurusan itu ada grade-nya. Jadi nggak semua jurusan itu grade-nya itu sama. Ada yang misal grade-nya 70 atau 80, jadi ada perbedaan di setiap jurusannya. Nah, yang keempat ini adalah kita harus menentukan sebagai strategi bagaimana cara masuk ke perguruan tinggi. Kan ada beberapa jalur. Yang pertama pasti jalurnya seperti SNMPTN. Yang kedua adalah SBMPTN. Selanjutnya itu adalah mandiri, seperti itu. Mandiri pun ada 1 dan 2. Nah, di sini kita harus memanfaatkan jalur tersebut. Jadi kalau bisa, kalau niatnya ingin masuk perguruan tinggi, silahkan Anda tentukan dengan tepat strateginya. Nah, selanjutnya di sini trik yang selanjutnya adalah kalau bisa ilmunya linear, supaya kita memahami betul ilmunya bagaimana. Karena takutnya, ini pengalaman dari saya. Jujur saya dulu mau ambilnya adalah jurusan bahasa Indonesia. Ya, sekarang kita kan bahasa Indonesia itu sudah diajarkan dari SD sampai sekarang gitu loh. Jadi bahasa Indonesia itu adalah kuliah yang paling mudah. Nah, setelah itu ternyata statement saya dipatahkan oleh tante saya yang ternyata latar belakangnya adalah dosen sastra. Nah, dia menyuruh saya, menyarankan saya untuk
dilinearkan saja dari sekolahan dulu. Kamu inginnya apa, linearnya apa. Nah, karena saya dulu linearnya adalah di SMK, karena saya orang mesin, jadi saya melanjutkan di mesin. Seperti itu. Jadi ini berdasarkan pengalaman saya. Jadi banyak yang tidak tahu, apalagi ada keluarga yang tidak pernah kuliah. Jadi tidak ada yang ditanya-tanya. Ya kan? Trik selanjutnya di sini adalah kalau kalian hanya ingin masuk saja dalam tanda kutip, kalian buka itu website universitasnya. Setelah itu bukalah program studinya di jurusan. Jadi setiap universitas memiliki fakultas, dan di setiap fakultas masing-masing tersebut pasti memiliki yang namanya jurusan dan program studi. Ya, itu dilihat urutannya, dia berada di bawah atau di atas. Kalau kalian hanya tanda kutip ingin menjadi seorang mahasiswa saja, kalian pasang jurusan yang berada di urutan paling bawah, karena itu grade-nya yang paling bawah, grade-nya rendah. Sedangkan yang ditaruh di atas itu memiliki grade yang tinggi. Setelah itu kalian lihat jurusan itu peminatnya banyak atau sedikit. Semakin banyak peminat, semakin sedikit peluang. Semakin sedikit peminat, makin banyak peluangnya. Itu secara matematikanya. Jadi kita harus bisa melihat, memantau, dan untuk menentukan strateginya. Seperti itu. Nah, itu dia brother, salah satu trik dan tip bagaimana cara masuk perguruan tinggi biar lolos. Yang pertama, kalian jangan lupa untuk berdoa, brother. Dan yang kedua, kalian harus belajar giat. Harus belajar giat. Dan yang ketiga, kalian harus tahu kemampuan kalian untuk bisa mengambil jurusan apa yang harus kalian ambil. Kemampuan kalian itu apa? Gitu Mas Luki ya. Nah, itu adalah salah satu triknya. Nah, untuk selanjutnya nanti bisa dijelaskan lagi sama Mas Lukinya. Kebetulan beliau sudah sudah lama menjelajah dunia mahasiswa sampai dia S1. Kebanyakan sekarang, brother, teman-teman kita yang kuliah, ini fakta Pak Mas Luki. Mereka sudah lulus S1, mereka berhenti. Mereka nggak ada kemauan untuk bisa S2. Bahkan mindset mereka berat kalau saya harus untuk melanjutkan ke S2. Untuk trip Mas Luki sendiri ini bisa sampai S2. Ini salah satu motivasi buat mahasiswa hanya S1, nggak sampai melanjutkan ke perguruan ke pasca sarjana. Itu bagaimana Mas Luki? Anda bisa menceritakan tripnya atau salah satu energi lah buat mereka mahasiswa biar nanti juga bisa mengikuti jejak Mas Lukinya biar bisa jadi S2. Oke brother, untuk video selanjutnya kita akan membahas tip dan trik mengerjakan skripsi yang mudah dan cepat, tetap dengan Mas Luki Chandra Permadi SPD MPD. Dan jangan lupa share, like, komen, dan subscribe di bawah ini brother, supaya channel ini bisa kita bangun bersama-sama. Oke brother, sampai ketemu di video saya selanjutnya.